Bismillahirrahmanirrahim. Tapi pun tetap semangat dan merdeka. Berjumpa kembali dengan saya, Wong Tua Ngapak dari Lampung. Pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang etika berkomunikasi sebagai salah satu hal yang penting di dalam kehidupan kita, karena kita tidak terlepas dari berkomunikasi dengan orang lain. Iya, etika dalam berkomunikasi. Sebenarnya ini sudah banyak yang menuliskan, ya. Kalau kita buka-buka di internet misalkan, ya, ini dituliskan ya bahwa dalam berkomunikasi misalkan menggunakan bahasa yang baik, berperilaku sopan saat berbicara dan sebagainya. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa dalam berkomunikasi itu adalah fokus dengan lawan bicara, fokus pada masalah, jangan saling menimpali pembicaraan, saling menghargai, selingi dengan humor. Ini yang contoh-contoh ya, etika berkomunikasi yang sudah sering kita dengar. Tapi saya pikir ada salah satu yang kadang-kadang suka dilupakan ya, khususnya ini adalah komunikasi mahasiswa dengan dosen, atau saya kira bisa juga diterapkan dalam komunikasi dengan yang lain ya, terutama dengan orang yang mungkin belum kita kenal, atau kalaupun sudah kenal tapi kadang-kadang lupa ya. Jadi kalau misalkan mahasiswa dengan dosen, kadang-kadang kan dosen lupa ya dengan mahasiswanya. Saya pikir yang salah satu hal penting ya di dalam etika berkomunikasi adalah menyebutkan identitas terlebih dahulu. Karena kalaupun ini tidak disebutkan ya, maka orang yang menjadi partner di dalam komunikasi harus menanyakan identitas ya. Ini saya mengambil salah satu contoh komunikasi ya. Ya, kalau ini memang komunikasi secara tertulis ya menggunakan media sosial. Jadi kalau ini contohnya adalah eh, saya bacakan ya. Assalamualaikum Pak, selamat malam, maaf mengganggu waktunya. Izin bertanya Pak, ini tidak bisa login gimana ya gitu. Ya. Nah, kalau mengikuti kaidah-kaidah yang tadi disebutkan ya, saya kira ini memang sudah terpenuhi ya. Misalkan menggunakan bahasa yang sopan ya, makanya diawali dengan memberikan salam, kemudian maaf mengganggu ya, kemudian menyampaikan masalahnya. Ya, jadi kalau mengikuti kaidah-kaidah yang tadi ini memang sudah pas ya. Nah, tapi yang belum disampaikan di sini adalah identitas dari orangnya ya. Karena identitasnya tidak disebutkan ya, maka saya sebagai partner partner di dalam komunikasinya ya terpaksa harus menanyakan identitasnya ya, nama dan NPM tanda tanya ya.
Mungkin kita mengatakan misalkanlah, kita kan dulu sudah pernah melakukan komunikasi, ya, tapi saya sampaikan sekali lagi, kadang-kadang dosen itu, lupa dengan mahasiswanya ya, sehingga menyebutkan identitas itu menjadi hal yang penting, ya. Kemudian contoh yang lain juga, sebenarnya ini kelanjutan dari dialog yang tadi ya, menyampaikan salam, kemudian, "Punya saya juga tidak bisa login, ini kenapa ya Pak?" Gitu kan. Dan pada akhirnya ya kan sama juga ya, saya harus menanyakan, nama dan NPM-nya, ya. Karena, tidak menyebutkan identitas di awal, komunikasi. Ya termasuk juga, walaupun kita melakukan komunikasi secara lisan ya langsung misalkan ya saya kira yang lebih lebih baik adalah, menyebutkan identitas terlebih dahulu, ya. Nah, kalau tadi adalah contoh yang, saya pikir kurang pas, ya sebenarnya ini ada juga contoh yang baik ya, yang dilakukan oleh, mahasiswa. Jadi, eee, memberikan salam, kemudian saya nama ini dari fakultas ini, kemudian NPM-nya sekian, nah kemudian menyebutkan permasalahannya, ya. Ya, karena kalau masalahnya disampaikan tapi tidak disebutkan identitasnya, ya maka, partner di dalam komunikasi, ya mau tidak mau akan menanyakan identitasnya, ya. Ya, jadi ini, salah satu contoh. Kemudian mungkin kalau contoh yang lain, kadang-kadang tidak cukup dengan identitas ya, tapi, keterangan lain yang memang dibutuhkan dan mau tidak mau nanti juga akan ditanyakan, ya. Jadi misalkan, "Mohon maaf Pak, saya nama ini NPM sekian, saya mempunyai masalah dengan nilai mata kuliah," gitu, ya. Nah kalau seperti itu kan, nanti saya iya, mau tidak mau menanyakan, mata kuliahnya apa, semester berapa, gitu kan. Nah, daripada saya menanyakan, ya lebih baik saya kira lebih baik langsung disampaikan, nama saya ini NPM sekian, saya mempunyai masalah dengan nilai mata kuliah pada semester sekian, nama mata kuliahnya apa, gitu kan ya. Sehingga, masalahnya menjadi lebih jelas, ya. Nah, kalau informasinya disampaikan sepotong-sepotong kan, "Kamu namanya siapa?" "Nama saya fulan." "NPM-nya berapa?" "NPM-nya 007." "Masalahnya apa?" "Nilai mata kuliah." "Semester berapa?" "Semester sekian." "Nama mata kuliahnya apa?" Nah kan, komunikasinya menjadi, menjadi rumit gitu ya. Iya bukan rumit sih, tapi alangkah lebih baik ya ketika kita memudahkan, urusan orang lain, ya. Jadi, daripada nanti ditanya-tanya, ya mending disampaikan secara jelas, ya. Ya kadang-kadang, saya, sering mendapatkan hal yang seperti ini misalkan, iya hampir sama misalkan, "Pak ada mahasiswa belum mengisi KRS." Nah, kan akhirnya ada yang terus ditanya, "Nama mahasiswanya siapa? Semester berapa?" Gitu, ya. Karena kalau tidak disebutkan identitas dan keterangan lain yang dibutuhkan, maka komunikasinya juga menjadi, harus, bolak-balik, ya. Jadi, saya kira ini, salah satu hal yang penting tapi kadang-kadang ada yang lupa ya walaupun banyak juga yang, sudah, melaksanakan ya yaitu, di dalam komunikasi maka menyebutkan identitas
terlebih dahulu, ya. Eee, ya terutama ini sih kalau mahasiswa, dengan dosen ya, karena, jangan berasumsi, kan dulu sudah pernah atau dosennya kan sudah menyimpan nomornya misalkan, ya. Jadi, dalam berkomunikasi maka lebih baik kalau diawali dengan, menyebutkan identitas ya, dan identitas ini, kalau kita sebagai mahasiswa ya identitasnya kan adalah nama dan NPM ya. Jadi tidak cukup hanya menyebutkan nama atau hanya menyebutkan NPM ya, tapi disebutkan dua-duanya. Demikian tadi secara, ringkas ya, obrolan kita tentang etika dalam berkomunikasi, yaitu, salah satu hal yang penting adalah dalam komunikasi kita menyebutkan identitas kita, di awal komunikasi dengan orang lain. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf ya, semoga apa yang kita obrolkan pada kesempatan ini, menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.